IB Jatinangor, edisi media pembelajaran online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga kalian semua sehat-sehat walafiat ya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Alhamdulillah anak sekalian, pada hari ini kita memasuki pertemuan yang ketiga pelajaran akidah di kelas 9 ini ya. Tapi materinya materi yang kedua. Sebelumnya baik kita awali saja dulu dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak sekalian, pada hari ini hari Senin tanggal 3 Agustus 2020 insyaallah kita akan memasuki materi yang kedua di pertemuan ketiga ini, yaitu akidah kelas 9 ya. Kalau pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang makna ibadah dan tujuan hidup manusia, hari ini insya Allah kita akan coba masuk kepada yang lebih mendalam tentang ibadah itu, yaitu konsep niat dan tujuan ibadah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini sebelum kita masuki materi lebih mendalam, saya ingin jelaskan tentang tujuan dari pembelajaran pada pertemuan yang ketiga ini. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Adalah yang pertama, mengetahui dan memahami makna dari ibadah itu lillah. Apa yang dimaksud dengan ibadah, bahwa ibadah harus lillah? Nah insya Allah itu harus kita pahami, kita ketahui ya, kalian ketahui betul. Yang kedua, mengetahui dan memahami makna billah dalam ibadah. Dan yang ketiga, mengetahui dan memahami makna fillah dalam ibadah. Itulah tiga tujuan utama kita dalam pembelajaran materi akidah di semester pertama pertemuan yang ketiga ini, pelajaran yang kedua. Baik anak sekalian, terkait dengan tujuan ibadah dan niat dalam ibadah ini, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ibadah bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin harus dilakukan karena Allah untuk seluruhnya, seluruh masalah ibadah. Sebagaimana kemarin konsep dari ibadah itu sendiri ya, bahwa ibadah itu adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardahu minal aqwal wal a'mal ya. Nah, dalam ikrar setiap muslim ya, dalam bahasan yang biasa dibaca oleh setiap muslim ketika mereka sholat, ada di antara doa iftitah yang dilakukan antara lain kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, apa yang dimaksud dengan lillah? Menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ibadah kepada Allah itu harus dilakukan lillah. Maknanya, maksudnya adalah mereka itu ketika melakukan aktivitas beribadah dengan ikhlas karena Allah semata, hanya ditujukan kepada Allah saja ya. Mereka lakukan hanya karena Allah saja, tidak menginginkannya untuk selain Allah, dan tidak mendekatkan diri kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah saja. Jadi mereka menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ibadah tidak karena orang-orang lain melihat mereka, juga bukan karena ingin orang banyak mengagungkannya, dan juga bukan karena ingin orang banyak memberikan gelar julukan sebagai abid, sebagai hamba Allah. Namun benar-benar beribadah itu hanya karena Allah semata, tidak karena ayah dan ibu. Umpamanya kalian melakukan ibadah sholat lillah, sholatnya itu bukan karena orang tua, bukan karena mertua bagi yang sudah nikah ya, bukan karena guru, bukan karena malu sama adik atau kakak, tapi betul-betul ibadah lillah
ibadah yang kalian lakukan itu hanya karena Allah. Tadi dalam dalilnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan lillah, bahwa ibadah yang kita lakukan hanya karena Allah saja. Kemudian yang kedua, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam konsep ibadah, niatnya, tujuannya itu harus dilakukan billah. Nah, apa yang dimaksud dengan bahwa ibadah kepada Allah itu harus billah? Maknanya, maksudnya tiada lain adalah mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah saja. Tak mungkin mereka menyombongkan diri mereka sendiri, atau mereka berpikiran agar bisa melepaskan diri secara bebas dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka benar-benar ingin merealisasikan janjinya, seperti yang sering kita baca, kita ungkapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, dalam surat Al-Fatihah pada ayat yang kelima, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa mereka itu beribadah kepada Allah billah, ya. Maka mereka pun memohon pertolongan kepadanya dalam beribadahnya, tidak kepada yang lain. Inilah makna dari ibadah billah, bahwa ibadah itu hanya memohon pertolongan pada Allah saja. Setelah beribadah meminta tidak kepada yang lain, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian anak-anak sekalian, yang ketiga, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin itu selain lillah, billah, juga ibadah itu harus dilakukan fillah. Apa makna maksud dari ibadah itu harus fillah? Maknanya tiada lain adalah bahwa beribadahnya, melakukan amalan-amalan ibadahnya itu berjalan di atas dinullah, pada jalan agama yang telah Allah syariatkan melalui lisan Rasulnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hal ini Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, yaitu melalui lisan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak menambah-nambah padanya dan tidak pula menguranginya. Mereka itu beribadah kepada Allah fillah, dalam arti fi syariatihi wa fi dinihi, dan tidak keluar darinya, serta tidak menambah dan tidak menguranginya. Oleh karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah beribadah kepada Allah secara hak dan selamat dari noda-noda syirik dan bid'ah. Sebab mereka mengetahui dan mereka yakin bahwa beribadah yang ditujukan kepada selain Allah adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dan siapa saja yang menyembah Allah tanpa melalui syariatnya, maka dia telah melakukan kebid'ahan dalam agamanya. Nah, inilah yang dimaksud dengan al-ibadatu fillah, bahwa ibadah itu harus didasari oleh landasan syariat yang benar, tidak mengurangi, tidak menambah-nambah, harus selaras sesuai dengan syariat yang benar. Inilah ayat yang sudah sering kalian baca, ayat yang insya Allah kalian semua hafal sebagai dasar landasan bahwa ibadah itu harus ikhlas karena Allah, harus juga dilakukan billah dan fillah, sebagaimana Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa zalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, padahal mereka tidak diperintahkan, tidak disuruh, illa liya'budullah, kecuali agar mereka menyembah Allah saja, mukhlishina lahuddin, dengan cara memurnikan pengabdian peribadahan itu, ya, memurnikan ketaatan kepadanya, hunafa wa yuqimus shalah, dalam menjalankan agama yang lurus, ya, dan untuk mendirikan sholat, wa yu'tuz zakah, dan juga mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, zalika dinul qayyim, zalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus.
Apa makna dari dinul qayyimah, agama yang lurus itu? Yang dimaksud dengan agama yang lurus di sini adalah lurus berarti benar, jauh dari perbuatan syirik, tidak mempersekutukan Allah, dan jauh dari kesesatan. Inilah yang dimaksud dengan lurus. Jadi pada dasarnya kalau kita lihat anak-anak sekalian, bahwa konsep ibadah menurut Ahlussunnah wal Jamaah dalam Islam itu hanya ada 3 ya. Al-ibadatu, ibadah itu pertama harus dilakukan lillah. Yang kedua, ibadah itu harus dilakukan billah. Yang ketiga, ibadah itu harus dilakukan fillah. Nah, singkatnya bahwa ibadah seorang muslim harus dilakukan hanya karena Allah semata. Tidak karena yang lain, tidak karena tekanan, tidak karena tuntutan orang tua, tidak karena tuntutan dari guru ustadz, tetapi betul-betul niat dilakukan hanya karena Allah semata. Lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Inilah ibadah. Nah, kenapa termasuk konsepnya tadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Karena kembali kepada konsep ibadah kemarin yang sudah kita bahas. Al ibadah, yang dimaksud ibadah itu adalah ismun jami'un, satu nama yang meliputi, mencakup kullu ma yuhibbullahu wa yardahu, segala sesuatu yang Allah sukai, Allah ridhoi, minal aqwal wal a'mal, baik itu berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan. Nah, kita ingat apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwa bagi seorang muslim itu hayatuna kulluha ibadatun, mati dan kehidupan kita seluruhnya adalah ibadah. Artinya perkataan, perbuatan, tindakan, bahkan pikiran, keinginan kita bisa bernilai ibadah kalau dilakukan lillah. Yang kedua, billah, bahwa semua itu kita lakukan berharap bukan pada yang lain, bukan pada manusia, tapi hanya kepada Allah semata. Konsep yang sudah kita jelaskan tadi, iyyaka na'budu, hanya kepada Allah kita lillah lakukan ibadah itu, wa iyyaka nasta'in, dan kita melakukan permohonan nilai pahala dari ibadah itu bukan kepada manusia, tapi hanya kepada Allah semata. Bukan ingin mendapatkan sanjungan pujian manusia, tapi betul-betul mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bahwa ibadah itu harus dilakukan fillah. Apa maknanya fillah? Yaitu dasar ibadah yang kita lakukan, kita amalkan, kita kerjakan itu harus jelas, bukan karena berdasarkan kebiasaan adat istiadat, bukan karena berdasarkan hasil olah pikir kita manusia, tapi betul-betul berdasarkan tuntunan syariat. Nah, secara ringkas Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa ibadah itu akan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala kalau memenuhi 2 syarat ya. Ibadah akan diterima kalau memenuhi 2 syarat. Yang pertama, beliau dikatakan bahwa ibadah harus dilakukan dengan ikhlaskan Allah. Bahasa beliau katakan sawaban wa ikhlason. Ibadah akan diterima kalau sawaban wa ikhlason. Apa sawab? Sawab itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, sesuai syariat. Ikhlason dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah inilah konsep ibadah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini saja anak sekalian yang bisa pengen sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita akan semakin tahu, semakin memahami betul terkait dengan konsep amalan ibadah yang sudah biasa kita lakukan, bahwa ibadah yang kita lakukan hendaklah memiliki 3 dasar tadi, bahwa ibadah itu harus kita lakukan lillah karena Allah, ibadah harus kita lakukan billah, mengharap hanya ridho dan pahala dari Allah saja, dan ibadah pun harus dilakukan fillah, yaitu berdasarkan tuntunan syariat. Karena tadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala memenuhi 2 persyaratan. Syarat yang pertama ikhlason, ikhlas karena Allah. Yang kedua sawaban, ikhlas dilakukan karena Allah, sawaban sesuai dengan tuntutan syariat.
Semoga berfaedah, bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita tutup, kita akhiri dengan sama-sama bacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.